Istri dan anak perempuan saya meninggalkan saya untuk seorang pria yang mereka temui di bengkel mobil. Kami telah menikah selama 5 tahun. Kami memiliki anak perempuan berusia 4 tahun bersama. Dia memiliki 2 anak lain dari pernikahan sebelumnya. Mereka adalah remaja. Sekitar 2 bulan yang lalu, kami pergi ke bengkel mobil untuk memperbaiki mobilnya dan dia terus berbicara dengannya dan melihatnya. Saya akhirnya berbicara dengannya karena saya mengenakan jersey Raiders dan dia mengatakan dia adalah penggemar Raiders. Anyai, saya bekerja 10 jam sehari yang sangat dibencinya tetapi dia adalah seorang istri rumah tangga. Saya membayar semua tagihan jadi saya harus pergi. Dia bertemu pria ini setiap hari ketika saya bekerja, di belakang punggung saya. 3 minggu yang lalu saya pulang dia menulis pesan bahwa dia pergi dan dia jatuh cinta pada pria ini, dan dia percaya bahwa ini adalah jodohnya. Pria ini setelah saya melakukan penelitian tidak memiliki tempat tinggal jadi mereka semua tinggal di mobil yang saya bayar di berbagai taman. Bagian sedihnya, dia meninggalkan anak perempuan kita yang berusia 4 tahun dan membawa 2 anak lain yang bukan anak saya. Dia telah memblokir saya dari segalanya. Anggota keluarga telah mengirimkan saya posting tentang betapa bahagianya sekarang dan jatuh cinta dengan pria tampannya. Itu sangat menyakitkan. Saya tidak bisa makan, tidur, atau berfungsi di tempat kerja. Yang terburuk, anak perempuan saya menangis setiap malam. Syukurlah saudara perempuan dan ibu saya sudah mengambil alih untuk merawatnya saat saya bekerja dan mereka merawatnya sepenuhnya di akhir pekan. Rasanya seperti saya mati rasa dan tidak tahu apa yang saya lakukan salah. Saya merawatnya, mencintainya ketika dia sakit, mencintai anak-anaknya. Hal terburuk yang dia katakan saya lakukan adalah terlalu bekerja keras dan bahwa saya tidak punya waktu untuknya. Yah, maaf, saya satu-satunya yang membayar tagihan. Ini sangat menyedihkan. Bagian terburuk lainnya adalah semalam dia mengirim pesan bahwa saya punya uang bensin untuknya dan akan saya bayar cicilan mobilnya, dan mungkin dia akan berbicara langsung dengan saya. Tapi ini satu-satunya cara. Saya tidak merespons. Saya mati rasa. Ya, saya bekerja banyak. Maaf, saya tidak punya waktu membawa Anda ke bioskop atau makan malam istimewa. Tapi kita tidak pernah kelaparan sehari pun, memiliki rumah yang indah, dan saya selalu memberikan apapun yang Anda minta. Mengapa tidak berkomunikasi? Jadi saya bisa berusaha menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Istri saya sangat cantik. Saya pikir saya beruntung. Tapi sekarang melihat dirinya yang sebenarnya. Beberapa informasi penting. Bagaimana mereka bertemu? Dia tunawisma ketika saya bertemu dengannya. Tinggal di mobilnya. Teman saya mengadakan pesta dan dia datang dengan teman-temannya. Saya tidak mengenal wanita ini tapi ketika saya bangun keesokan paginya dia ada di tempat tidur dengan saya. Saya berbicara berbaring di bawah selimut sepenuhnya berpakaian sambil memeluk saya. Kami tidak berhubungan seks dan saya mabuk. Rasanya dia memilih saya dan melekat pada saya sejak hari itu. Ada begitu banyak tanda merah saat melihat ke belakang dia memiliki kepribadian yang menyenangkan dan sangat menarik. Saya salah. Usia. Op. 39. Istri op. 35. Pria mekanik. 23-24. Bagaimana dia sebelum bertemu pria mekanik? Dia benar-benar merawat rumah kita. Dia adalah koki yang luar biasa. Dia memasak setiap malam dan selalu merawat saya suatu ketika, sebelum dia bertemu dengannya. Dia benar-benar tampak seperti ibu yang baik dan istri yang peduli sampai dia marah. 2 bulan terakhir dia menarik diri, dan saya pikir itu karena dia khawatir tentang sesuatu yang tidak dia bicarakan. Tetapi itu karena dia sudah merindukan untuk bersamanya. Dia memiliki perhatiannya. Berapa jam dia bekerja? 10 kadang-kadang 12 jam sehari dengan waktu perjalanan 1 jam pergi pulang. Tapi saya mendapatkan uang yang baik untuk memberikan mereka rumah, makanan, pakaian. Mereka tidak pernah meminta saya untuk apapun. Kami punya semuanya. Maaf saya tidak bisa pergi ke konser karena terlalu lelah atau ke bioskop. Mungkin saya harus lebih berusaha tetapi mengapa tidak memberitahu saya sehingga saya bisa mencoba berubah daripada ini. Ini mengejutkan dan membekukan tentang anak perempuan mereka. Dia tidak bertanya sekalipun tentang anak perempuan kami semalam. Tidak memeriksa keadaannya. Dia tidak melihatnya dalam 3 minggu. Ini adalah ibu yang penuh kasih yang selalu memanggil anak perempuanku, sayangku, bayiku, ninaku. Selalu mencium dan memeluknya. Dia adalah seorang ibu yang baik dan semuanya adalah akting. Bagaimana? Jia Jinjing. Rasanya seperti ada saklar yang dimatikan dan dia tak peduli. Bagaimana saya bisa menceritakan kepada anak perempuan saya tentang bab ini dalam hidup kita? Ini membuat saya bingung. Terima kasih semua telah mendengarkan. Saya tidak punya siapapun untuk berkeluh kesah saat ini. Rasanya sangat baik. Kembar berusia 13 tahun. Mereka adalah kembar berusia 13 tahun. Saya sangat mencintai mereka. Mereka adalah anak-anak yang sangat baik dengan beberapa masalah kemarahan.
tetapi mereka telah dihadapkan pada banyak hal. Mereka akhirnya stabil dengan gaya hidup kami. Sekarang dia tiba-tiba dan melakukan obat-obatan ini. Tidak, dia tidak menggunakan obat-obatan. Tidak saat kita bersama. Dia adalah perokok ganja berat, tetapi saya tidak merokok. Dan kami akan bertengkar tentang ini karena dia melakukannya di sekitar anak perempuan kami saat kami berbicara melalui FaceTime di tempat kerja. Dan saya menjadi marah. Jadi dia berhenti 6 bulan terakhir. Dia tidak menyentuh ganja, setidaknya tidak saat saya berada di rumah. Obat-obatan lain? Tidak, sama sekali tidak pernah. Selama saya mengenalnya, tetapi siapa tahu, saya mempertanyakan segalanya sekarang. Dari yang saya lihat mereka berdua suka merokok ganja, itulah yang dia lakukan 24/7. Saya tidak merokok dan membencinya. Kami akan bertengkar tentang ini sepanjang waktu. Dari foto-foto yang dia posting di FB mereka berdua tampaknya pengasong. Jika istri OP mengalami gangguan mental, istri saya mungkin menderita gangguan mental. Saya menyadari tanda-tandanya sekarang saat melihat ke belakang. Pertama kali saya bertemu dengannya di rumah teman saya. Dia berada di sana dengan teman-temannya dan kita semua mabuk. Ketika saya bangun keesokan paginya, dia berada di tempat tidur dengan saya. Kami tidak melakukan apapun dan sejak hari itu dia bersamaku. Rasanya seperti dia melekat pada saya dan datang seperti badai. Dia fisik cantik tapi dingin-dingin hati. Orang-orang memperingatkan saya, apakah istri OP bekerja? Tidak, dia tidak pernah bekerja sejak saya mengenalnya. Dia mengatakan mimpinya adalah menjadi seorang istri rumah tangga. Tetapi bahkan ketika dia mengeluh bahwa dia bosan, saya katakan dia bisa mendapatkan pekerjaan paruh waktu dan dia mengatakan tidak. Dia benar-benar tidak suka bekerja, jika jujur. Ya, dia selalu mengeluh tentang bosan atau hanya tidak puas. Saya katakan baik Anda bisa mendapatkan pekerjaan paruh waktu. Dia bertindak seolah-olah itu di bawah dirinya. Jadi saya tidak tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Dia akan menutup dan mengatakan kepada saya untuk tinggal di rumah lebih banyak. Itu tidak mungkin dengan gaya hidup yang kami coba berikan kepada anak-anak. Dan dia sangat memerlukan perawatan tinggi, jadi tidak ada yang pernah cukup baginya. Saya tidak mengerti dia dan mungkin tidak akan pernah melakukannya. Di mana mereka tinggal saat ini? Dari apa yang dikatakan saudarinya kepada saya? Ya, mereka tinggal di berbagai taman, dan semalam ketika dia datang dengan polisi, dia mengambil semua pakaian yang bisa dia bawa. Seminggu yang lalu, mereka semua berada di sebuah motel. Saya asumsikan dibayar olehnya karena saya menutup rekening dan mengatakan kartu debit dicuri. Dia tidak memiliki uang. Mantan suami istri. Cerita yang dia berikan kepada saya adalah mantan suaminya memukulinya dan menyiksanya. Jadi dia senang dia meninggalkan dia. Saya percaya padanya, tetapi sekarang tidak sebanyak saya tidak pernah bertemu pria itu dalam 5 tahun terakhir. Namun anak-anaknya telah ada di hidup saya. Ya, saya kira saya bodoh, dan saya mengakui itu. Saya adalah orang yang mudah tertipu oleh kecantikannya dan cinta palsunya untuk saya. Beberapa informasi relevan lainnya. Dia memiliki saudara perempuan dan ibu. Dia tidak dekat dengan ibunya atau saudara perempuannya kecuali satu, jadi dia mungkin akan membawanya. Tetapi dia lebih muda sedikit menjalani hidupnya di usianya 20-an baru lulus kuliah. Mereka tidak memiliki ayah kandung mereka, hanya saya. Jadi, saya tidak tahu, saya pikir mereka akan pergi ke panti asuhan jujur. Tetapi saya akan menerima mereka jika saya bisa. Saya hanya tidak ingin adanya drama dengan dia. Jika dia bisa meninggalkan saya dan anak-anak pergi, maka saya akan baik-baik saja sehingga saya bisa mulai sembuh. Ini terlalu menyakitkan untuk ditangani terkadang. Ya, mobil berada di bawah nama saya. Saya membayar tagihan teleponnya juga. Terima kasih semuanya. Saya takut untuk mematikan teleponnya karena anak saya meninggalkan ponselnya di sini di kamarnya. Dan saya percaya anak perempuan saya memiliki ponselnya karena dia posting di Facebook pesan yang sangat sedih. Kemudian dia memblokir saya dari melihat halamannya karena saya meninggalkan pesan untuknya. Saya pikir itu ibunya yang melakukannya. Saya benar-benar tidak memiliki kontak dengan mereka, kecuali hari ini, dia menghapus blokir saya dari teleponnya untuk mengirim pesan teks dan menelepon. Dia sepenuhnya mengabaikan saya. Anak-anak mulai sekolah beberapa minggu yang lalu, tapi sekarang saya tidak yakin apakah mereka pergi karena tas mereka masih di kamar mereka. Saya melihat dan semua pakaian mereka. Dia hanya datang untuk mengambil lebih banyak pakaian untuknya. Ya, saya sedang menelepon CPS untuk melihat apa yang mereka katakan. Harus jujur, saya ragu-ragu, tidak tahu mengapa saya begitu takut akan reaksinya. Pembaruan 1, pada 8 September 2022. Saya bertemu dengannya di pompa bensin di dekat rumah. Ketika dia menangis di voicemail saya menyerah. Maaf, saya hanya manusia. Saya sungguh mencintainya. Tapi sekarang saya sudah selesai dengannya. Ketika saya sampai di pompa bensin, saya terkejut melihatnya karena saya pikir orang-orang benar bahwa dia menggunakan obat terlarang.
Dalam waktu 3 minggu istri saya sudah sangat kurus. Sekarang dia kurus. Dan istri saya selalu berpakaian cantik, bahkan santai. Dia berpakaian seperti kain pelana keringat. Tapi kukunya sudah dilakukan? Apapun aku memberinya 200 untuk makanan dan bensin. Pria itu ada di dalam mobil serta anak-anakku. Saya berkata, saya akan mengambil anak-anak. Tolong, mereka bisa pergi sekolah atau keluarga Anda yang menjemput mereka. Dia berkata tidak. Dia ingin anak-anaknya bersamanya. Bahwa mereka tidak lagi menjadi concern saya. Ini membuat saya hancur di dalam karena saya sudah menjadi ayah selama 5 tahun. Mereka memanggil saya ayah dan saya sangat mencintai anak-anak itu dengan sepenuh hati. Dia menolak untuk mengatakan apakah mereka bersekolah. Jangan khawatir, saya menelepon CPS hari ini dan meninggalkan pesan suara. Saya bilang, Anda punya anak lain, ingat? Dia bilang ya, saya mencintainya dan merindukannya. Tapi sekarang saya tidak ingin ada dalam hidupnya dan perlu menghormati itu dan melupakan. Dia jauh lebih baik bersamamu. Dia benar-benar mengatakan saya tidak ingin ada dalam hidupnya. Saya bilang, apakah kamu jatuh cinta pada pria itu? Dia bilang ya, dia jatuh cinta. Dia membuat itu jelas dia tidak ingin membicarakannya. Saya bilang oke, saya ingin bercerai dan dia bilang tidak. Dia tidak ingin membahas itu juga. Dia tidak ingin memberi saya cerai. Ya kaget, saya akan menghubungi pengacara. Kemudian dia bilang saya harus membayar cicilan mobil pada hari Jumat. Saya bilang tidak akan terjadi, atau tagihan teleponmu. Dia bilang dia akan membayar tagihan teleponku, tapi kamu akan membayar cicilan mobilku, itu mobilku. Meskipun begitu namun mobil itu atas nama saya, jadi itu akan menjadi pertarungan bagi saya di masa depan. Apapun tidak akan bertengkar selama tinggal, tapi hal paling gila dia bilang saya mencintaimu keras-keras saat aku pergi. Saya bahkan tidak berbalik atau mengatakan kembali. Itu saja bagi saya. Oh, ulang tahunku besok dan aku bertanya apakah aku bisa mengajak anak-anak keluar makan bersama saya. Aku berencana pergi ke restoran steak favoritku dengan putriku dan keluarga. Aku ingin mereka datang. Dia bilang tidak sama sekali. Jadi saya bilang, apakah kamu benar-benar tidur di taman dan mengapa? Dia marah dan bilang saya harus urus urusanku. Jadi ya teman-teman, terima kasih banyak atas semua saran. Saya takut menelepon CPS tapi saya melakukannya. Saya merasa seperti ini adalah pertempuran emosi yang panjang yang sudah membuat saya sangat lelah. Pembaruan 2 pada 8 September 2022 yap, dan sekarang dia kembali menelepon mengatakan dia ingin bertemu di gudang kita suatu saat besok agar dia bisa mengambil barang-barangnya, tapi saya tidak percaya. Saya tidak akan bertemu dengannya lagi, itu saja. Pengacara saya yang akan menanganinya. Pembaruan E3. Pada 8 September 2022, anak laki-laki saya menelepon saya malam ini dengan teleponnya untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Aneh bahwa dia membiarkannya menggunakan teleponnya untuk menelepon saya dari semua orang. Saya bertanya kepadanya di mana dia berada. Dia bilang mereka menginap di rumah ibu pria itu untuk semalam. Mereka menginap di satu kamar di rumah ibunya. Aku merasa ingin marah meskipun saya dingin dan sudah lelah dengan situasi ini. Saya sangat marah padanya karena menempatkan mereka dalam situasi ini. Saya memberitahunya bahwa saya mencintainya. Saya meninggalkan CPS kemarin, tapi akan mencoba mendapatkan janji untuk pergi langsung. Saya cuti dari pekerjaan selama 2 minggu untuk merawat anak kecil saya. Jadi saya akan melakukan semua hal penting dalam 2 minggu ke depan ini, tapi saya sangat lelah secara emosional. Terkadang rasanya seperti saya tenggelam. Pembaruan 4. Hari yang sibuk. Pergi ke sekolah dan berbicara dengan kepala sekolah. Dia mengatakan anak-anak saya telah pergi ke sekolah. Mereka melewati beberapa hari. Yah, saya terkejut. Sejujurnya karena saya tidak berpikir mereka punya pakaian karena tas mereka masih di kamar mereka dan pakaian mereka di dalamnya. Jadi saya bingung. Namun, saya memberitahunya situasinya dan dia menelepon DCFS. Saya menelepon dan berbicara dengan mereka juga. Juga menelepon ibu istri saya, yang sebenarnya tidak terlalu peduli tapi itu adalah percobaan baik. Saya membuat halaman Facebook palsu dan mendapatkan foto dari akun langkah putri saya. Dari mereka berempat mengambil foto-foto di taman gelap hanya beberapa hari yang lalu. Taman itu terlihat ke arah kota, jadi saya mencoba melihat di mana itu berlokasi tapi sangat gelap, kecuali kilatan dari kamera. Mereka semua tersenyum dan mengambil banyak foto. Jadi itu adalah bukti bahwa mereka tidur di taman acak dan tidak stabil sama sekali. Masih mencoba mencari pengacara yang sempurna. Menelepon beberapa tempat. Anak tiri saya menelepon semalam untuk mengucapkan selamat ulang tahun dan dia bilang mereka berada di rumah ibu pria itu untuk semalam. Itu saja yang dia katakan sebelum menutup telepon. Saya tidak mendengar kabar dari mereka setelah itu, meskipun dia mengklaim kemarin saya perlu bertemu dengannya di gudang agar dia bisa mengambil semua barang mereka. Terima kasih semua atas kata-kata, pesan, dan perhatiannya. Pembaruan 5. Pada 10 September 2022, istri saya muncul di rumah menuntut uang pembayaran mobil. Jumat malam,
Saya bilang saya tidak akan membayarnya dan dia bilang bahwa dia ingin membicarakan kembali kepadaku. Saya bilang tidak. Saya tidak ingin kamu di sini, silakan pergi. Tidak ada uang pembayaran mobil, saya tidak akan membayarnya. Dia menolak untuk pergi dan membawa anak-anak masuk ke rumah. Saya menelepon polisi dan mereka datang, dia bilang itu rumahnya, dan saya menceritakan situasinya. Mereka memintanya untuk pergi dan dia berkata oke. Dia bilang akan mengajukan permohonan cerai pada hari Senin. Dan saya bilang saya sudah memiliki pengacara yang bekerja untuk itu. Ketika dia sedang keluar dari pekarangan, saya melihat sebuah van di ujung pekarangan. Dan itu pria itu mengemudi menunggunya. Anak perempuan kami tidak ada di rumah. Di akhir pekan dia suka tinggal dengan ibu saya jadi saya bersyukur dia tidak ada di sana untuk melihat drama besar. Bukan karena ibunya bahkan bertanya tentangnya atau bertanya bagaimana keadaannya. Saya memberitahu polisi bahwa anak-anak saya tinggal di mobilnya dan mereka perlu memeriksa mobil itu. Karena dia memiliki segalanya di kursi belakang serta anjingnya tinggal di mobil. Dia berbohong dan mengatakan mereka tinggal di motel dan semua barang itu di mobilnya adalah darinya. Dia membawanya dari rumah ketika dia pergi. Dia keluar dan berbicara dengan polisi. Saya sudah lelah dengan semua drama. Ketika dia masuk ke rumah dia bertindak sangat aneh. Ini malam dan dia mengenakan kacamata hitam. Saya bilang ambil kacamata itu dan terlihat seperti dia memar. Saya bertanya kepadanya apa yang terjadi dan dia bilang itu karena kurang tidur. Dia terlihat jauh lebih baik daripada terakhir kali saya melihatnya. Jadi tidak. Saya tidak membayar cicilan mobil. Saya merasa bersalah. Saya tahu orang-orang menginginkan saya untuk melaporkan mobil itu dicuri, tapi saya merasa anak-anak saya sedang mengalami masa yang sangat traumatis. Kepala sekolah mereka serta CPS memiliki semua informasi. Saya tidak keberatan membawa anak-anak dan membesarkannya sendiri, tapi saya merasa saat ini mereka akan lebih baik bersama keluarga istri saya, karena mereka juga mengetahui situasi ini. Jadi malam ini, saya mendapat pesan. Dia meminta saya apakah saya bisa membayar obat untuk putri saya karena mereka semua sakit COVID atau flu. Saya mengabaikannya, dan saya berpikir-pikir apakah harus memblokirnya atau tidak. Entah mengapa saya tidak bisa. Putri saya menelepon dan dia terdengar serak. Jadi saya berkata, apakah kita bisa bertemu di CVS? Dia bilang, ya, dan kami bertemu. Saya membelikan mereka beberapa barang. Pria itu tidak bersamanya. Saya juga membelikan mereka beberapa makanan. Dia berkata, bisakah kita bicara? Saya berkata, tidak. Begitu saya sampai kembali ke rumah, anak laki-laki saya mengirim pesan dari teleponnya bertanya apakah dia bisa berkunjung minggu depan. Saya berkata, saya tidak tahu benar. Dia seharusnya fokus pada sekolah dan saya akan segera bertemu mereka. Ini sangat melelahkan bagi saya. Saya merasa mungkin akan memblokir nomornya untuk saat ini. Setidaknya sampai saya bertemu dengan pengacara saya minggu depan. Saya merasa sangat bersalah tidak membayar cicilan mobil tetapi tetap teguh. Terima kasih lagi kepada kalian pertanyaan mengapa tidak bisa mengadopsi anak-anak OP saya sepenuhnya setuju. Tapi dia memberitahu saya bahwa ini adalah anak-anaknya dan mereka akan bersama dengannya. Saya bersedia membiarkan mereka tinggal bersamaku tetapi saya sudah memutuskan bahwa saat ini lebih baik bagi mereka untuk tidak melakukannya. Saya sudah memberitahu CPS, sekolah mereka dan juga keluarga istri saya. Jika dia setuju untuk menyerahkan hak asuh atau saya bisa mengadopsi mereka sehingga mereka aman bersamaku, saya bersedia. Tapi saya tidak ingin berurusan dengan dia. Mengasuh mereka sekarang berarti berhadapan langsung dengan dia. Saya tidak ingin berurusan dengannya lagi. Tambaruan 6. Pada 11 September 2022, dia kembali memohon untuk pulang. Dia mengatakan dia minta maaf dan sudah putus dengan pria itu. Dia menelepon saya untuk menjemput anak laki-laki kami. Dia memberitahu saya bahwa dia lelah tinggal di mobil, dia lelah melarikan diri. Saya bilang kepadanya dia bisa pulang dan sekarang dia di sini. Dia membiarkannya datang. Putri saya mengatakan dia ingin tinggal dengan ibunya. Tak lama setelah itu saya mendapat pesan singkat yang mengatakan dia minta maaf dan bahwa itu adalah keputusan yang buruk. Bagaimana dia sendirian sepanjang minggu ini. Dia berbicara tentang bunuh diri mengatakan bahwa dia sudah muak dengan hidup. Saya katakan padanya dia tidak bisa datang ke sini. Saya minta maaf bahwa pria itu menyiksa dia hari ini. Saya pikir mereka baik-baik saja dan dia mengatakan saya benar-benar tidak tahu dirinya. Dia mengalami kegugupan dan masalah mental. Dia tidak tahu harus berbuat apa selain melarikan diri. Saya tidak memberi jawaban tapi anak laki-laki saya ada di sini teman-teman. Saya sangat senang. Pembaruan baru. Pada 18 September 2022. Istri saya masih berada di jalanan dengan pria itu. Anak laki-laki saya bersama saya. Dia ingin pulang. Dia lelah hidup di jalanan jadi dia memohon untuk pulang. Dia setuju dan saya setuju. Putri saya ingin tinggal dengan ibunya tetapi dia memutuskan minggu lalu untuk pulang juga.
Yah, dia pulang hanya selama 2 hari. Ketika dia pulang dari sekolah suatu hari dia melarikan diri. Kami menemukannya di bawah jembatan dekat rumah kami. Dia sedang mengalami masalah mental dan saya mencoba untuk membantunya. Saya sedang mengajukan cerai dan ketika saya memberitahu istri saya dia menangis dan mengatakan bahwa dia sedih tetapi dia cinta dengan pria itu. Maju cepat beberapa hari yang lalu, dia menelepon saya menangis mengatakan pria itu bertindak aneh. Dia mengatakan dia merasa seperti dia mengambil terlalu banyak tanggung jawab dengan dia dan bahwa dia perlu melangkah mundur. Dia baru berusia 24 tahun dan dia mengatakan pada awalnya dia merasakan hubungan itu kuat, tapi dia hanya ingin fokus pada dirinya sendiri. Dia menelepon saya menangis, dia datang dan mengambil anak-anak dan semua pakaian mereka. Dia mengatakan dia akan pergi kela untuk masuk ke program tunawisma di sana. Saya memintanya untuk tidak membawa anak-anak dan dia berkata tidak. Dia ingin anak-anak bersamanya dan dia berterima kasih atas segalanya. Kemudian dia bertanya apakah kita bisa berbicara tentang kembali bersama? Saya dengan tenang mengatakan kepadanya bahwa itu tidak akan terjadi. Dia telah menyakiti saya terlalu dalam, dan saya tidak bisa kembali ke masa lalu. Saya memaafkannya tapi saya merasa mati rasa sekarang. Saya hanya ingin bercerai dan membesarkan anak-anak. Saya bilang kita setidaknya bisa melakukannya, sehingga mereka bisa bahagia, dan kita tidak perlu bersama untuk membuat itu terjadi. Dia meninggalkan rumah dan saya mendapat panggilan pagi ini. Dia mengatakan dia akan bunuh diri hari ini. Dia berterima kasih lagi kepada saya dan mengatakan dia sudah muak dengan hidup. Semua orang telah menyakitinya. Dia mencoba membuat saya merasa bersalah. Saya langsung menelepon polisi dan menjelaskan kepada mereka bahwa dia membawa anak-anak saya dan mengancam akan menyakiti dirinya sendiri. Saya tidak tahu di mana dia berada. Setiap kali saya merasa sedikit lebih dekat dengan menjadi diri sendiri dan bahagia lagi, dia melakukan sesuatu yang membuat saya terjerumus kembali ke jurang kegelapan dan neraka. Stres pasti akan membunuh saya. Pertanyaan tentang menghubungi polisi terkait ancaman bunuh diri. Saya memberikan deskripsi mobil dan dirinya kepada polisi. Memberitahu mereka bahwa dia sering mengunjungi taman-taman setempat dan sekolah anak-anak karena mereka mungkin akan muncul besok. Tapi dia juga mengatakan dia akan pergi ke Los Angeles untuk masuk ke program tunawisma. Akan membantunya dengan pekerjaan. Komentator dalam posting asli mengenai taktik manipulasi yang digunakan olehnya. Yap. Itu persis yang saya katakan padanya. Saya katakan, apakah kamu tidak tahu ini sedang memanipulasi saya? Dia menutup telepon dan mengirim pesan bahwa dia harap saya mengatakan kepada putri kami seberapa banyak dia mencintainya. Saya mencoba meneleponnya kembali dan langsung masuk ke voicemail. Pertanyaan tentang kembarannya. Ya, saya juga. Mereka senang di sini. Rasanya baik memiliki mereka di rumah untuk waktu singkat itu. Dan putri saya tidak bisa melupakan ibunya yang pergi, tapi dia beradaptasi dengan baik dengan rutinitasnya. Dan itu karena saya dalam suasana hati yang lebih baik. Tapi setiap hari wanita ini membuat saya mundur 10 langkah. Sungguh, saya menolak untuk biarkan ini mengalahkan saya lagi. Pertanyaan tentang putri bungsunya. Dia tidak pernah meminta untuk membawanya. Putri bungsunya. Dan saya tidak akan pernah membiarkannya pergi. Entah mengapa, dia hanya ingin kedua anak lainnya. Pembaruan baru. September 24th, 2022. Dia tidak menyakiti dirinya sendiri. Dia hanya menghilang. Beberapa hari yang lalu, dia meninggalkan kedua anak kembar di depan pintu rumah kami. Mereka sekarang aman bersamaku. Mereka kembali ke rutinitas makan setiap hari secara konsisten, mandi, bersenang-senang di halaman belakang seperti anak-anak biasanya lakukan. Mereka bertiga benar-benar sangat dekat satu sama lain. Anak perempuan kami yang berusia 4 tahun kembali tersenyum. Dia senang memiliki adik laki-laki dan kakak perempuannya di sini bersamanya. Malam kemarin, mereka semua memohon saya untuk memesan pizza dan menonton film. Jadi saya berkata, ya, oke, mari kita lakukan. Ini adalah saat paling bahagia yang saya alami dalam beberapa bulan terakhir. Hanya melihat anak-anak saya tertawa dan bersenang-senang. Saya merasa puas saat ini tapi saya masih merasa cemas bahwa dia akan muncul dan menculik mereka dariku. Saya terus berhubungan dengan CPS untuk berjaga-jaga karena saya yakin dia akan segera muncul. Dia hanya menelepon 1 kali sejak meninggalkan mereka, memberitahu saya bahwa dia bersama pacarnya dan mereka lebih saling mencintai dari sebelumnya, dan sebagainya. Dia mengatakan bahwa dia terinspirasi olehnya untuk mendapatkan pekerjaan dan mulai menghasilkan uang sendiri agar mereka bisa mendapatkan rumah dan kemudian dia akan kembali untuk anak kembar. Jadi saat ini dia mendukung impiannya dan dia mendukung impiannya. Ya, oke. Karen. Dia juga meminta maaf karena mengancam menyakiti dirinya sendiri. Katanya dia hanya stres. Saya sudah muak dengan kegilaannya. Hanya fokus pada saya dan anak-anak. Saya juga berencana untuk membawa mereka berlibur kecil pada akhir Oktober, Disney World. Tagihan teleponnya jatuh tempo hari Jumat dan Verizon mengirimkan saya pengingat.
saya tidak membayarnya. Saya menelepon mereka untuk melihat apakah saya bisa keluar dari kontrak, karena tidak membayar akhirnya akan berdampak pada laporan kredit saya. Jadi kemungkinan besar saya harus membayar uang untuk melanggar kontrak. Bagaimanapun juga, dia membuat saya merugi. Lupa memberitahu kalian, pria penjual ganjanya datang ke rumah kami. Saya tidak tahu siapa pria ini dan apa yang dia inginkan. Saya melihatnya di kamera pengintai dan bertanya kepadanya apa yang terjadi. Dia mengatakan dia perlu berbicara dengan istri saya. Saya bilang itu bukan istri saya. Kami akan bercerai. Siapa kamu? Dia berkata, bisakah saya datang ke pintu? Ini mendesak. Dan saya bilang tidak. Dia memberitahu saya bahwa istri saya menumpuk utang ganja hampir $2.000. Dan dia belum membayar. Dia ingin uangnya. Saya terkejut. Catch it. Dia mengatakan bahwa istri saya memberitahunya bahwa saya akan membayarnya. Saya bilang, tidak, saya tidak punya urusan dengan ini. Pergi. Jadi dia bilang, jika saya melihat istri Anda, akan ada masalah. Segera saya meneleponnya dan dia mengirim saya ke voicemail. Jadi ya, sambutan masalah lain yang dibawa olehnya kepada saya. Saya sedang mempertimbangkan untuk menelepon polisi untuk memberitahu mereka bahwa istri saya memberikan alamat kami kepada orang-orang asing yang muncul di pintu rumah saya. Apakah mereka bisa melakukan sesuatu? Pembaruan baru 9 pada 6 Oktober 2022. Jika kamu tidak tahu ceritaku, tolong cek sebelum saya memberi pembaruan kepada kalian semua. Hanya sebuah cerita singkat. Istri saya meninggalkan saya dan putri kami yang berusia 4 tahun untuk seorang mekanik yang kami temui di bengkel. Benar-benar telah menjadi tunawisma dengan pria ini sementara saya memulihkan hidup saya. Silakan lihat utas asli untuk semua pembaruan. Ada banyak. Saya pikir saya akan membuat posting baru. Akhir pekan lalu, salah satu anak kembar jatuh sakit dan saya harus segera membawanya ke IGD. Mereka memberitahu saya bahwa dia menderita apendisitis dan harus segera dioperasi. Saya menelepon ibunya yang butuh sekitar 40 menit untuk tiba. Dia datang dengan pacarnya. Saya langsung marah dan menyuruhnya pergi, karena saya memiliki putri berusia 4 tahun dan anak kembar yang lain bersamaku. Saya tidak butuh pria ini di sekitar. Jadi dia tenang, mengatakan kepada saya bahwa kita perlu pergi ke suatu tempat dan hanya berbicara lelaki ke lelaki. Saya katakan kepadanya tidak. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadanya. Sepanjang waktu calon mantan istri saya memberitahu saya untuk berhenti. Dia bahkan tidak langsung menuju ke belakang untuk memeriksa anak perempuan kami. Dia hanya berdiri di sana dan mencoba menenangkannya saat saya mengatakan kepadanya untuk pergi. Saya bisa melihat anak-anak saya mulai terganggu jadi saya pergi ke bagian lain rumah sakit dan meninggalkan mereka berdiri di sana saling memeluk. Dokter memberitahu saya bahwa operasi anak perempuan saya akan mendesak pagi itu dan ibunya mendengarnya. Nah, tebak apa yang dia tanyakan? Berapa lama karena kekasih barunya harus pergi bekerja dan dia adalah pengemudinya. Saya bilang padanya untuk pergi saja. Pergilah bawa dia bekerja. Pada titik ini saya sudah berada di sana lebih dari 2 jam dan sepanjang malam itu di rumah putri saya, yang berusia 13 tahun, menangis karena sakit perut. Jadi istri saya berkata, baiklah, ya saya akan kembali sebelum dia kembali ke ruang operasi. Saya hanya akan mengantarkan dia bekerja. Nah, itu seminggu yang lalu, dan kami tidak pernah melihatnya sejak itu. Dia tidak pernah kembali ke rumah sakit. Dia menelepon kemarin bertanya bagaimana keadaannya dan apakah dia bisa datang mengambil makanan. Saya bilang kalau dia muncul, saya akan menelepon polisi. Saya juga memintanya untuk menyerahkan kendaraan yang dia gunakan, yang saya bayar dan atas namaku, atau saya akan melibatkan polisi. Saya sudah muak dengan dia. Begitu jijik dengan dia. Saat saya membuat post asli itu, ya, saya sedikit berharap dia akan kembali ke saya. Sekarang saya sama sekali tidak memiliki perasaan lagi untuknya. Bahkan dia mengatakan kepada saya di telepon bahwa saya semakin keras terhadapnya. Saya mencoba untuk mendapatkan hak asuh penuh atas anak-anak ini. Ya, mereka adalah anak tiri saya. Tapi di bawah keadaan apapun, saya tidak akan membiarkan mereka kembali bersamanya. Dia harus menelepon polisi terlebih dahulu jika ingin mengambil mereka. Saya bisa merasakan kebingungan anak-anak. Mereka mencintainya, tentu saja, dan mereka ingin mendapatkan sisi lama dari dirinya kembali. Tapi dia sudah pergi. Mereka terluka, menunggu dia muncul. Tapi dia sudah pergi. Pergi dalam cinta. Pergi dalam obat-obatan. Pergi dalam dunia lala. Itulah kenyataannya. Saya menerima situasi ini apa adanya. Saya memiliki pengacara perceraian. Dia mengatakan tidak akan pernah menandatangani surat-surat itu. Dia tidak ingin bercerai. Dia ingin saya mengerti bahwa dia sedang mengalami krisis hidup dan menerimanya. Saya tidak peduli. Dia boleh melakukan apapun yang dia inginkan tetapi dia tidak bisa menyeret kami ke dalam masalahnya lagi. Kunci pintu diganti pada hari Senin.
Dia tidak punya tempat di sini, tidak ada rumah yang bisa dikunjungi. Mobil akan segera keluar dari kepemilikannya, begitu juga ketika saya membayar tagihan teleponnya. Akhirnya saya menyadari dan menerima alasan dia masih bisa menyakiti kami karena saya masih menunggu dan berharap agar sosok lama yang saya cintai muncul. Tapi sosok lama itu tidak pernah pergi, inilah dia sepanjang waktu dan dengan memberinya akses bebas kepada saya dan anak-anak kami, merugikan semua orang. Dia harus diputuskan sepenuhnya. Hal ini menakutkan karena dia bisa membawa anak-anaknya kapan saja karena secara hukum, saya tidak pernah mengadopsi. Saya siap untuk berjuang ketika saatnya tiba, teman-teman, saya merasa bebas. Saya menangis untuk terakhir kalinya dan tersenyum sesudahnya. Saya merasa sangat baik. Meskipun dia terus mencoba untuk menyakiti kami dan merusak kebahagiaan kami akan terus menjadi keluarga, hanya kami berempat. Anak-anak ini luar biasa dan mereka pantas mendapatkan yang terbaik dari dunia ini. Saya tidak menghormatinya sebagai seorang wanita atau sebagai seorang ibu. Doakan kami saat kami melewati pertempuran berat ini, untuk menyingkirkan dia dari hidup kami untuk selamanya. Istri saya memiliki adik perempuan yang sangat dekat dengannya. Mereka biasa berbicara setiap hari ketika istri saya tinggal di rumah dan dalam dirinya yang dulu. Adiknya menelepon saya sambil menangis. Dia tidak berbicara dengannya dan tidak akan menjawab panggilannya. Saat istri saya pertama kali meninggalkan saya, dia masih berbicara dengan saudaranya. Kemudian dia juga memblokir saudaranya di media sosial. Ibunya mengatakan istri saya mengonsumsi obat-obatan dan yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa untuknya. Ternyata dia dan mekanik telah terlihat meminta uang dan makanan di sekitar kota. Mereka menginap di motel kumuh di seberang kota dan ketika mereka tidak mampu, mereka tidur di mobil bersama. Oh, dan dia memberitahu saya bahwa dia menggadaikan cincin pernikahannya. Ya, kedua cincin. Saya memintanya pergi. Dia langsung mengatakan kepadaku. Kabar baiknya adalah keluarga istri saya tidak benar-benar ingin merawat anak kembar karena mereka memiliki banyak urusan dalam kehidupan mereka sendiri, jadi tidak ada yang bertengkar dengan saya untuk merawat mereka. Istri saya setuju beberapa minggu yang lalu bahwa anak kembar akan bersamaku sampai dia menemukan rumah yang stabil. Dia memberitahu saya bahkan mungkin akan masuk ke program tunawisma dan dia akan kembali untuk mereka kemudian. Saya akan mengajukan hak asuh darurat minggu depan. Bagaimana dengan putri berusia 4 tahun Anda? Dia mengalami kesulitan di awal dan masih memiliki momen-momen sulit. Kadang-kadang dia meminta ibunya seperti saat dia mengantuk atau tiba-tiba dia akan bertanya di mana Mommy saat dia melihatnya di rumah sakit dia tidak bereaksi seperti yang saya kira mungkin karena dia mengantuk tetapi dia agak mencurigai ibunya kali ini, karena dia memperhatikannya untuk beberapa detik dia datang dan mengusap lengannya dan mengatakan hai putri. Saya diam tapi itu satu-satunya pertukaran saya pergi ke bagian lain rumah sakit dan meninggalkan dia dan pacarnya.